Aku harap aku bisa menjadi siswa berprestasi tahun ini. Aku harap aku dapat lolos seleksi beasiswa. Aku berharap mendapatkan teman-teman yang baik. Pastinya kalian sudah tidak asing dengan kalimat-kalimat tersebut, kan? Yap, itu merupakan contoh dari harapan. Tentunya, setiap orang memiliki harapannya masing-masing dalam kehidupan, entah sekecil apapun itu. Harapan biasanya berisi mengenai hal-hal yang ingin dicapai oleh seseorang. Dengan adanya harapan, seseorang akan lebih paham mengenai tujuan-tujuannya dan akan berusaha sebaik mungkin untuk meraihnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harapan, yuk simak penjelasannya berikut. Harapan merupakan proses berpikir positif yang melibatkan tekad serta penyusunan langkah-langkah untuk meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam harapan terkandung beberapa komponen seperti goals thinking, pathway, dan agency. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, goals thinking. Goals thinking adalah ketika kamu mulai memikirkan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Misalnya nih, ketika kamu berharap mendapatkan nilai yang bagus pada saat ujian. Kedua, yaitu pathway atau jalan pintas. Nah, pathway ini adalah ketika kamu berharap akan suatu tujuan, maka kamu juga akan memikirkan usaha-usaha untuk mencapainya. Contohnya, karena berharap mendapatkan nilai yang bagus, maka kamu perlu mencatat materi di kelas, mereview ulang materi, dan tentunya belajar dengan giat. Ketiga, agency, yakni ketika kamu termotivasi untuk mulai melakukan usaha-usaha dalam mencapai tujuanmu. Misalnya, ketika kamu percaya bahwa kamu akan mendapatkan nilai bagus apabila konsisten dalam belajar. Lantas, apakah penting untuk memiliki sebuah harapan? Tentu saja penting dong, meski kadang terkesan sepele, namun ada banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan memiliki harapan. Pertama, orang yang memiliki harapan akan cenderung merasakan emosi yang positif dan dapat dengan mudah mengelola stres yang dialami. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki harapan biasanya yakin bahwa usahanya akan menghasilkan hal yang baik. Kedua, yaitu memiliki kualitas hubungan yang baik dengan orang lain. Seseorang dengan harapan tinggi cenderung memiliki kelekatan yang positif, aman, dan bermanfaat, yang membuat mereka lebih percaya diri memelihara hubungan dirinya dengan orang lain. Ketiga, yaitu menjadi lebih produktif. Ketika seseorang memiliki harapan, tentunya dia akan mengupayakan berbagai macam usaha untuk meraihnya. Seseorang akan mulai melakukan langkah perubahan dan berusaha untuk konsisten dalam usahanya tersebut. Nah, karena sekarang kamu udah tahu keuntungan-keuntungan dari memiliki harapan, yuk sini aku kasih tahu beberapa tips yang bisa kamu coba untuk merealisasikan harapanmu. Tips pertama yang harus kamu lakukan yakni tanamkan dalam dirimu bahwa tujuanmu adalah sebuah tantangan yang menyenangkan.
Dengan begitu, kamu akan lebih merasa enjoy dalam menjalaninya dan lebih termotivasi lagi, sehingga kamu tidak akan mudah untuk menyerah begitu saja. Tips lainnya yang perlu kamu perhatikan ialah tetapkan harapan yang tinggi, namun harus tetap realistis. Harapan yang tidak realistis akan sangat sulit untuk digapai, sehingga dapat menyebabkan kamu cepat putus asa. Maka dari itu, pertimbangkanlah tujuan-tujuan yang lebih sesuai dengan kondisimu saat ini. Nah, tips selanjutnya yang bisa kamu lakukan yakni jadilah fleksibel dan kreatif. Artinya, kamu perlu memikirkan beragam cara atau strategi untuk mencapai tujuanmu. Jangan terpaku pada satu cara saja ya. Tips penting lainnya adalah kamu perlu melakukan satu langkah kecil tiap harinya. Tidak perlu tergesa-gesa ataupun langsung melakukan hal yang besar di luar kapasitasmu. Kamu bisa melakukannya sedikit demi sedikit asal konsisten. Tips terakhir yang tak kalah pentingnya yakni dapatkan kekuatan atau dukungan dari orang sekitarmu. Ketika kamu sedang dalam kondisi putus asa terhadap harapanmu, tak ada salahnya untuk menceritakannya kepada orang terdekatmu. Dengan begitu, kamu bisa menjadi lebih tenang dan mendapatkan semangatmu kembali. Pada dasarnya, harapan yang baik ialah harapan yang dicoba untuk direalisasikan, bukan hanya sekedar angan-angan belaka. Tiap langkah-langkah kecil yang dilakukan setidaknya mendekatkan diri dengan tujuan yang diinginkan. Percayalah bahwa usaha yang kamu lakukan tidak akan mengkhianati hasilnya nanti. Mungkin akan ada fase di mana hasil yang kamu peroleh tak sebanding dengan usahamu. Namun, kamu harus tetap ingat bahwa kehidupanmu tidak hanya sampai di situ saja. Akan ada saat di mana kamu bisa menuai semua hasil dari usahamu selama ini. Di sisi lain, tetaplah ingat dengan dirimu sendiri. Jangan terlalu banyak memberi beban pada dirimu ya. Tak apa untuk mengambil istirahat sejenak untuk merehatkan akal, pikiran, serta badan. Nah, setelah mengetahui lebih dalam mengenai harapan, tak ada salahnya untuk kamu merefleksikan harapan yang ada dalam dirimu. Apa yang menjadi harapanmu saat ini? Bagaimana caramu untuk mencapainya? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten Studio Jiwa selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.